Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 7 izin memaparkan hasil diskusi dari belajar kami tentang pusat pertanggungjawaban yang berpusat pada pusat investasi. Masuk saja pada materi. Yang pertama ada tujuan pembentukan pusat investasi. Tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer. Yang kedua, mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Dan yang ketiga adalah perbandingan antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomis. Selanjutnya ada masalah-masalah dalam pusat investasi. Ada 2 masalah. Masalah yang pertama yaitu pengukuran dan tolak ukur prestasi. Rata-rata unit usaha memfokuskan pada tingkat laba tanpa memperhitungkan aktiva yang ditanam bukan menjadi dasar yang baik untuk pengendalian. Masalah yang kedua tentang masalah pengukuran aktiva sebagai dasar investasi. Tindakan apa yang bisa mendorong manajer unit usaha menggunakan aktivanya secara efisien dan menentukan tambahan aktiva baru yang benar-benar bermanfaat bagi unit usaha. Selanjutnya adalah menentukan besarnya investasi yang digunakan sebagai dasar investasi meliputi pertama, masalah definisi yang digunakan sebagai dasar investasi. Berbagai perusahaan menggunakan definisi investasi yang berbeda-beda. Perbedaan ini akan berpengaruh terhadap besarnya ROI dan RE. Terdapat 4 definisi investasi yang sering digunakan, yaitu yang pertama total aktiva yang tersedia, yang kedua total aktiva yang digunakan, yang ketiga total modal ditambah utang jangka panjang, dan yang keempat yaitu modal sendiri. Masalah yang kedua adalah masalah dalam aktiva lancar. Berikut adalah beberapa elemen aktiva lancar yang dipakai sebagai dasar investasi. Yang pertama ada kas, yang kedua ada piutang, yang ketiga ada persediaan, dan yang keempat ada modal kerja secara umum. Selanjutnya yaitu masalah dalam aktiva tetap. Aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehannya dan harga perolehan ini dihapus dari aktiva yang masih mempunyai manfaat dengan mekanisme depresiasi. Masalah-masalah yang terjadi dalam aktiva tetap meliputi yang pertama, pengaruh penggunaan metode nilai buku bersih dan nilai perolehannya atas aktiva tetap baru. Dan yang kedua, pengaruh pemilihan penggunaan metode alternatif dalam pengukuran investasi. Selanjutnya yaitu aktiva leasing. Laba sebelum pajak akan berkurang karena biaya sewa untuk aktiva baru lebih besar daripada beban depresiasi aktiva yang telah dijual. Kemudian, residual income akan meningkat karena biaya sewa yang lebih tinggi dibanding biaya depresiasi akan diimbangi dengan beban modal yang lebih kecil. Fasilitas yang menganggur. Jika suatu unit usaha yang mempunyai aktiva menganggur, padahal aktiva tersebut bisa digunakan oleh unit lain, maka dibolehkan bagi usaha tersebut untuk tidak memasukkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Selanjutnya yaitu utang jangka panjang. Suatu unit usaha mengembangkan usahanya menggunakan porsi hutang yang lebih besar daripada kapasitas produksi dan pemasaran, maka bisa saja perhitungan dana yang dipinjam
tersebut terpisah dan residual income-nya dihitung berdasarkan aset yang diperoleh dari sumber kantor pusat dan tidak berdasar total aktifanya. Selanjutnya yaitu beban modal. Beberapa perusahaan menggunakan tarif yang lebih rendah daripada modal kerjanya dan pada aktiva tetapnya. Tarif yang lebih rendah ini merupakan cara untuk kompensasi karena perusahaan memasukkan persediaan dan piutangnya dalam dasar investasinya sebesar harga pokok. Dengan tarif yang rendah juga merupakan pengakuan bahwa dana yang diperoleh tersebut mempunyai biaya bunga yang nol. Selanjutnya yaitu return on investment. Return on investment merupakan pengukuran kinerja yang paling sering digunakan dalam pengukuran prestasi pusat investasi dengan membandingkan antara laba dan investasi yang digunakan. Rumusnya yaitu laba operasi dibagi investasi yang digunakan. Kemudian rumus ini dikembangkan lagi menjadi ROI sama dengan laba operasi dibagi penjualan, kemudian dikali dengan penjualan dibagi investasi. Maka laba operasi dibagi penjualan yaitu profit margin yang dikalikan dengan penjualan dibagi investasi sama dengan tingkat perputaran aktiva. Kemudian profit margin dikali tingkat perputaran aktiva dikalikan dan menghasilkan ROI. Selanjutnya, kelebihan ROI ada 3, yaitu yang pertama, mendorong manajer untuk memberi perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi yang seharusnya merupakan fokus bagi manajer pusat investasi. Dan yang ketiga, mendorong manajer suatu divisi untuk menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan dalam proses produksi. Dan yang ketiga, dapat mengurangi investasi berlebihan pada aktiva operasi yang tidak menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu kelemahan return on investment atau ROI. Yang pertama yaitu ROI tidak mendorong manajer untuk menerima investasi proyek-proyek yang akan menurunkan ROI divisi walaupun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, ROI mendorong manajer divisi untuk memfokuskan diri hanya pada jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Nah, beberapa tindakan yang dapat diambil oleh seorang manajer yaitu yang pertama, memotong gaji karyawan, kemudian memotong anggaran iklan, menunda semua promosi dalam jangka pendek, mengurangi anggaran pemeliharaan, dan menggunakan bahan baku yang lebih murah. Yang selanjutnya yaitu residual income atau RI. Residual income adalah selisih antara laba operasi dan jumlah kembalian uang yang diharapkan atas aktiva operasi perusahaan. Penggunaan metode ini akan mendorong manajer divisi untuk memaksimalkan residual income, bukannya besarnya persentase ROI. Kemudian secara skematis, residual income dapat dicari dengan menggunakan rumus laba operasi ditambah dengan biaya modal atau tingkat kembalian dikali aktiva operasi yang akan menghasilkan residual income. Kemudian ada kebaikan residual income. Yang pertama yaitu mendorong manajer divisi untuk menerima usulan investasi yang menurut ROI tidak menguntungkan, sehingga tidak diterima tetap menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian residual income memungkinkan penggunaan cost of capital atau biaya modal yang berbeda-beda untuk berbagai jenis aktiva. Kemudian kelemahan residual income yaitu residual income seperti halnya ROI bisa mendorong ke pencapaian target jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Yang selanjutnya, beberapa alternatif untuk evaluasi manajer. Yang pertama, penggunaan metode residual income tidaklah mengatasi seluruh masalah dalam pengukuran tingkat keuntungan pada suatu investasi.
Residual income benar-benar bisa mengatasi masalah yang terjadi karena perbedaan tujuan dalam menghasilkan laba. Apabila suatu grup unit usaha dengan pusat pertanggungjawaban pemasaran yang bervariasi diukur, maka unit yang mempunyai operasi pemasaran yang lebih luas akan menghasilkan tingkat residual income yang tinggi. Kemudian, evaluasi prestasi ekonomi. Ada 2 laporan kinerja terhadap unit usaha. Yang pertama, laporan manajemen yang dibuatkan bulanan atau kuartal. Kemudian, laporan prestasi ekonomi yang dibuat tidak secara reguler atau biasanya sekali beberapa tahun. Laporan ini merupakan instrumen untuk mendiagnosis, melaporkan apakah strategi unit usaha tersebut memuaskan ataukah harus diputuskan untuk melakukan tindakan tertentu terhadap unit usaha. Nah, perbedaan terpenting dari 2 bentuk pelaporan tersebut yaitu laporan ekonomi memfokuskan keuntungan apa yang diharapkan pada masa depan, bukan pada saat ini atau masa lampau. Sekian pemaparan sedikit dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.